Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Senawati dari Program Studi Pendidikan dan Sifat Dasar UNES Angkatan 2021. Ya, baik. Kemudian silakan Bapak untuk perkenalan diri Pak. Oh iya, terima kasih Mbak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sukmarudi Nugroho. Saat ini saya sebagai guru kelas 5 yang ada di SD Negeri 4 Windahan, Kecamatan Badale, Kabupaten Jepara. Baik Bapak, selanjutnya Bapak saat mengajar itu menggunakan kurikulum apa di kelas 5 itu Pak? Oh iya Mbak, untuk tahun saat ini ya kami menggunakan kurikulum merdeka atau IKM, implementasi kurikulum merdeka Mbak. Itu kurikulum yang kami pakai saat ini. Jadi jumlah peserta didik kelas 5 ada berapa Pak? Saat ini jumlah peserta didiknya ada 38 anak ya Mbak. Kemudian bagaimana keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran di kelas Pak? Selama Bapak ambil? Baik, untuk keaktifan peserta didik di kelas 5 ya Mbak ya, memang sebagian besar aktif, namun ada juga beberapa anak yang tidak aktif dalam pembelajaran. Bagaimanakah persentase peserta didik aktif dan tidak aktif saat pembelajaran Pak? Oh, presentasinya. Kalau presentasinya kurang lebih ada 30 peserta didik yang aktif, sedangkan yang tidak aktif itu sekitar ada 8 anak Mbak. Bagaimana sikap peserta didik saat mengamati pembelajaran tersebut Pak? Ya, sebagian besar anak-anak itu fokus atau konsentrasi ya dalam pembelajaran, tetapi sebagiannya juga tidak. Apa yang Bapak lakukan dari peserta didik yang tidak aktif di kelas Pak? Ya, sebagai seorang guru ya tentu saya melakukan berbagai macam pendekatan ya. Misalkan saja saya langkah awalnya itu mencoba mengenali peserta didik saya ya. Dengan mencari tahu informasi anak tersebut ya terhadap wali kelas sebelumnya. Jadi saya tanya tuh sama wali kelas 4 ya, bagaimana ini anak, apakah anak ini itu ada masalah atau ada seperti apa kok sampai di kelas itu dia tidak fokus gitu. Kemudian saya juga mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua atau wali muridnya. Saya menyampaikan bahwa anak tersebut itu tidak fokus atau tidak konsentrasi di kelas ya, sehingga saya menginformasikan tersebut. Saya meminta tolong juga kepada orang tua agar membantu mengarahkan dan menyemangati anak tersebut di rumah. Nanti kalau di sekolah kan dengan gurunya, kalau di rumah dengan orang tua. Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika Pak? Ya, bagi kita tahu Mbak, kalau anak-anak itu memang ya kalau kita ngajar ya pasti ada yang antusias, ada yang tidak antusias ya Mbak. Tetapi ya seperti tadi juga saya sampaikan, sebagian besar antusias, namun ada sebagian kecil anak kita itu yang tidak fokus, tidak antusias lah dalam pembelajaran. Gitu. Bagaimana hasil belajar peserta didik saat belajar matematika saat ini selama Bapak ambil Pak? Ya, hasilnya sih biasa-biasa saja Mbak ya. Malah cenderung kurang meningkat ya kalau untuk matematika ya, karena kalau matematika itu kan anak kurang suka ya, mungkin perlu inovasi atau perlu daya tarik tertentu supaya anak lebih giat ya, lebih fokus lagi dalam belajar matematika. Berapa batas penuntasannya ada Pak? Kalau di sini ya Mbak ya, itu kami biasanya ada di 75. Apakah rata-rata nilai peserta didik itu memenuhi KTP atau KKM Pak? Ya, untuk di kelas 5 ya itu KKM-nya ya tergantung mapelnya Mbak ya. Jadi ada mapel tertentu yang penuntasannya itu penuntasannya itu tinggi, ada juga mapel tertentu yang penuntasannya itu rendah ya Mbak. Gitu. Bagaimana perbandingan hasil belajar peserta didik
mata pelajaran matematika di kelas 5 dengan KKTP yang berlalu, Pak? Ya, untuk KKTP ya, gambarannya yaitu pencapaian kompetensi peserta didik itu sudah mencapai tujuan pembelajaran ya, jika dibandingkan hasil ulangan peserta didik ya dengan KKTP yang terdapat beberapa anak yang belum melampaui. Pada materi apa peserta didik paling sedikit melampaui KKTP, Pak? Ya, tentunya kalau di kita itu pada materi KPK dan NPB ya Pak ya, anak itu kadang belum bisa membedakan mana yang KPK, mana yang NPB. Jadi dia itu belum paham ini namanya KPK, ini namanya NPB. Kalau mencari KPK berarti caranya seperti ini, kalau mencari NPB berarti caranya seperti ini. Baik, model pembelajaran apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran materi tersebut, Pak? Ya, kalau di sini sih Mbak, model pembelajarannya masih langsung disampaikan saja sih kan, atau mungkin menggunakan model ceramah ya, jadi kita langsung menyampaikan saja kepada anak. Mengapa Bapak memilih model tersebut, Pak? Ya, karena kalau model ceramah itu kan lebih simpel ya Mbak, lebih simpel, kemudian menghemat waktu, kemudian dengan metode ceramah ini juga kita pilih karena sumber daya yang ada di kita itu terbatas, maksudnya media pembelajaran di kita juga terbatas, kemudian kita harus mengajar saat itu juga, jadi yang mau tidak mau ya dengan sumber daya yang ada ya kita terpaksa menggunakan metode ceramah. Apakah Bapak menemukan kendala dari model pembelajaran tersebut, Pak? Ya, pastinya kalau menggunakan metode ceramah itu ya anak cepat bosan ya. Anak cepat bosan, kemudian kurang tertarik dalam pembelajaran. Itu sih Pak. Menurut Bapak, apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan model tersebut, Pak? Ya, yang pasti kalau metode ceramah itu pertama praktis ya. Kita tidak perlu menyiapkan apa-apa ya. Bukan kita tidak perlu menyiapkan apa-apa ya, karena sumber daya kita kan terbatas. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya. Yang kedua yaitu menghemat waktu ya. Pertama tadi karena kelebihannya ya kita terpaksaan ya di media. Yang kedua juga menghemat waktu tadi. Nah, kesulitannya ya otomatis anak lebih susah dalam memahami materi pembelajaran karena keterbatasan media yang ada. Gitu. Baik, selanjutnya metode pembelajaran apa yang digunakan dalam pembelajaran materi tersebut, Pak? Ya, kalau itu biasanya kami dengan berdiskusi, Pak. Sebelum berdiskusi ya anak kita bagi kelompok-kelompok. Anak kita bagi kelompok-kelompok di mana kelompok tersebut ya ada anak yang istilahnya paham dalam materinya maupun mudah menangkap pembelajaran, ada juga anak yang kurang. Jadi kita kolaborasikan supaya anak yang kurang tadi bisa meningkat ya dengan dibantu temannya yang sudah bisa atau sudah memahami materinya. Jadi anaknya membantu memahami, Pak? Ya, betul sekali. Apakah dalam pembelajaran menggunakan metode pembelajaran, Pak? Ya, tentu saja Pak, kita berusaha menggunakan media, tetapi juga media yang kita gunakan ya apa adanya, sesuai yang kita punya ya, sesuai dengan materi dan sesuai dengan sumber daya yang ada. Berarti disesuaikan dengan pembelajaran juga ya, Pak? Ya, betul Pak. Apa saja media yang digunakan dalam pembelajaran, Pak, yang Bapak gunakan selama ini? Ya, media pembelajarannya ya seadanya saja Pak, apa yang ada ya kita yang punya, apa yang ada, apa yang kita punya yang kita manfaatkan, kita gunakan. Ya, medianya sih kalau di sini sederhana ya Pak, belum ada media yang inovatif seperti itu, seperti yang di kampus-kampus itu kita belum ada ya, karena kita juga sekolahnya juga di desa, medianya juga terbatas ya kan. Jadi kalau untuk media sih di sini biasa-biasa saja media ya. Belum ada media yang inovatif juga. Apakah Bapak pernah menggunakan media IT atau berbasis teknologi, Pak? Kalau untuk teknologi kita belum coba ya. Kita belum menggunakan itu karena ya kita keterbatasan kita juga keterbatasan apa namanya ya seperti itu. Bagaimana antusias peserta didik kelas 5, Pak? Antusias apa ini Mbak? Terhadap apa ini? Terhadap medianya mungkin ya? Iya, antusias peserta didik terhadap media yang Bapak gunakan.
Kalau antusiasme tadi dengan media yang saya gunakan sih ya pastinya kurang ya Mbak ya. Kenapa kurang ya? Karena medianya itu jadul kan Mbak. Media jadul, media lama, sederhana ya. Kemudian tidak semua materi itu bisa menggunakan media tersebut karena ya keterbatasan tadi, sehingga anak itu menjadi kurang tertarik dalam pembelajaran. Gitu. Apa saja sumber belajar yang Bapak gunakan Pak dalam pembelajaran? Ya, yang pasti yang paling guru siswa ditambah LKS paling seperti itu. LKS ya seperti ini, LKS yang saya gunakan seperti ini. Menurut Bapak, apa kendala dalam penyampaian materi tersebut Pak? Ya, kesulitannya sih sebenarnya ada banyak sekali ya Pak ya. Tetapi yang paling saya rasakan itu ya kurangnya ini Pak, kurangnya variasi metode. Jadi metode yang digunakan ya hanya ceramah, medianya ya sederhana seadanya, kemudian kesulitan juga dalam mengidentifikasi faktor-faktornya, kurang latihan juga anaknya, dan lain-lain juga ada banyak seperti itu. Jadi ada beberapa kendala dalam penyampaian materi Pak Ya. Bagaimana sistematika evaluasi pembelajaran di setiap akhir pembelajaran Pak? Ya kalau itu sih setelah kita selesai ya, setiap pelajaran kan ada babnya ya Pak ya. Misalkan anak-anak sudah selesai pada bab 1 ya kita lakukan evaluasi, kita berikan soal untuk mengetahui kemampuan anak seperti itu. Hanya seperti itu sih yang kita lakukan. Apakah Bapak melakukan refleksi setelah pembelajaran Pak? Oh ya tentu, setiap kita selesai pembelajaran kita lakukan refleksi untuk mengecek ya. Menurut Bapak, bagaimana sarana dan prasarana dalam penunjang pembelajaran matematika di kelas 5 ini Pak? Menurut saya ya, sarana prasarana itu sangat penting ya Pak untuk menunjang ya kegiatan pembelajaran itu agar bisa lebih maksimal. Sebagai misalnya ya ada perangkat itu misalkan ada laptopnya, kemudian ada internetnya, kemudian ada proyektornya, itu sangat memudahkan sekali. Jadi anak itu bisa melihat secara langsung, oh jadi seperti ini, tidak hanya dijelaskan di papan tulis. Kalau lewat papan tulis kan sangat sederhana sekali ya, anak juga sudah biasa, sudah bosan ya. Kalau kita pakai proyektor, kita pakai sound atau sound yang kotak itu suara, kita pakai laptop, anak kan nanti ada ice breakingnya, anak jadi seru. Kita bisa nyanyi di sela-sela pembelajaran, kita bisa menyelipkan pembelajaran di saat bermain pada ice breaking tersebut. Jadi siswa lebih maksimal pembelajarannya, tidak hanya lewat papan tulis dijelaskan dengan spidol, itu kan sangat membosankan untuk anak ya. Diulang-ulang pembelajaran yang seperti itu kan sangat tidak menyenangkan ya. Apakah terdapat jaringan internet atau wifi Pak untuk siapa saja yang boleh mengakses internet tersebut? Oh ya Pak, di sini memang ada internet Pak, tetapi internet di sini itu hanya untuk guru saja. Jadi untuk peserta didik itu guru. Dan internet di sini juga lemot Pak. Internetnya lemot, kemudian kalau untuk pembelajaran itu kurang maksimal ya Pak. Kita setelkan YouTube, nanti di pertengahan nanti YouTube-nya terjeda, jadi kan kurang maksimal kalau untuk pembelajaran. Kalau untuk pembelajaran kita setelkan YouTube kemudian stop pembelajaran kan tidak. Baik, terima kasih Bapak telah mewawancara kepada saya tentang angkat kebutuhan guru. Ya, baik Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.